Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang peraturan baru dari OJK. Nah, aturan ini adalah aturan yang mengatur tentang kepegawaian yang ada di aplikasi pinjaman online ya, teman-teman. Nah, di sini tertulis ya, teman-teman, peraturan OJK nomor 10 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ini sekaligus sebagai pengganti dari POJK 77/2016. Salah satu dari aturan ini yang menjadi sorotan adalah mengenai penyelenggaraan fintech yang paling sedikit harus memiliki 2 anggota direksi. Sedangkan di aturan sebelumnya hanya boleh memiliki paling sedikit 1 anggota direksi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam setiap pinjaman online yang ada saat ini, kan total masih ada 102 pinjaman online yang resmi legal OJK ya, teman-teman. Nah, semuanya itu wajib memiliki 2 orang direktur ya. Jadi tidak boleh lagi hanya memiliki 1 direktur. Aturan ini dibikin OJK untuk mempersulit pinjaman-pinjaman online ini, untuk bergerak leluasa atau mungkin bermain curang di belakangnya, teman-teman. Jadi, misal kalau sebuah perusahaan hanya memiliki 1 orang direktur, itu artinya keputusannya adalah hanya di direktur tersebut sebagai one man show atau orang yang bertindak segala sesuatunya, keputusannya harus diikuti berdasarkan keputusan orang tersebut. Nah, jika ada 2 direksi minimal ya, itu berarti kan ada 2 keputusan yang harus diperhatikan. Satu orang tidak akan bisa memengaruhi kebijakan di antara orang yang lain. Jadi sudah tidak ada nih keputusan yang berasal dari satu sumber. Pasti akan ada persetujuan dari beberapa pihak yang memang dilantik sebagai direksi dari pinjol tersebut. Nah, ini cukup bagus ya, teman-teman, mengingat banyak belakangan ini beberapa pinjol mungkin memiliki kebijakan-kebijakan yang cukup aneh, mulai dari masalah bunga, denda keterlambatan, dan lain sebagainya. Ya, meskipun semuanya masih di bawah atau mengikuti aturan dari OJK. Jadi di sini disebutkan ya, teman-teman, aturan awal itu sebenarnya ditujukan agar mempermudah perusahaan-perusahaan baru di bidang fintech lending untuk bisa mulai mengembangkan usaha atau bisnisnya biar bisa berkembang. Namun, ketika sekarang sudah banyak, perusahaan-perusahaan tersebut harus mematuhi aturan-aturan dari OJK. Dan aturannya pun semakin kesini semakin diperketat agar proses pengawasannya pun sedikit lebih mudah. Ya, memang bukan menjadi rahasia lagi ya, teman-teman, bahwa laporan-laporan kita ke OJK ini masih belum terlihat apakah sudah ditangkepin atau tidak. Jadi sebenarnya OJK tidak mengabaikan laporan-laporan kita ya, cuman mungkin laporannya terlalu banyak sehingga OJK pun juga akan overload dan kewalahan menanggapi satu persatu. Dan solusi tercepatnya adalah memberikan atau membuat aturan-aturan baru yang memberatkan pinjaman online. Seperti ini, contohnya harus membuat 2 direksi. Bayangkan pinjol kecil aplikasi pinjaman online yang perusahaannya nggak terlalu besar harus memiliki 2 direktur. Itu kan berarti mereka harus memiliki kos atau biaya gaji yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kalian bayangkan aja gaji seorang direktur berapa, dan ini harus menggaji 2 orang direktur di aplikasi pinjaman. Ya, memang sih beberapa pinjaman online masih tidak masalah dengan aturan ini karena mereka memang backgroundnya itu sudah sangat kuat atau mungkin sumber keuangannya sudah sangat kuat. Tapi bayangkan di perusahaan-perusahaan pinjol yang baru berdiri, ini akan sangat memberatkan. Ini cukup bagus ya, teman-teman, biar nggak banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online lagi yang baru yang berdiri hanya tujuannya untuk mengincar keuntungan dan memberatkan masyarakat Indonesia dalam soal pinjaman online-nya. Kita tahu pinjol baru berdiri itu pasti gampang mencairkan dana dan ujung-ujungnya banyak yang galbay dan terlalu berat masalah pinjaman dan pembayarannya. Mungkin tidak akan berasa ya, teman-teman, buat orang-orang yang selalu bayarnya lancar, tapi akan sangat menjerat sekali buat orang-orang yang tidak bisa membayar tagihan tepat waktu atau telat bayar karena bunga dendanya itu sangat-sangat besar, jadi hutangnya sangat menumpuk. Nah, semoga saja aturan baru OJK dengan diwajibkannya harus mempunyai 2 direktur tidak ada lagi pinjol-pinjol yang semena-mena. Ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar dari OJK untuk lebih bisa mengawasi dari sisi aplikasi pinjaman online. Ya, kita tahu tidak akan bisa sempurna dan tidak akan bisa cepat untuk memberantas pinjol-pinjol yang nakal seperti itu. Tapi ya, kita harus apresiasi langkah-langkah OJK untuk mempersulit aplikasi pinjaman online dan mungkin aplikasi pinjaman online yang memang niatnya abal-abal dan niatnya hanya untuk mengeruk keuntungan dari orang-orang kecil. Semoga ini bisa menjadi aturan atau jalan untuk kebangkrutan pinjol-pinjol tersebut, teman-teman.
pinjaman. Yuk, mari kita doakan agar lembaga OJK ini satu-satunya lembaga yang bisa memberantas pinjaman online dan mengawasi pinjaman online bisa mulai terus meningkatkan performanya. Semoga Dewan Komisaris yang barusan terpilih dan barusan dilantik beberapa hari yang lalu juga bisa mulai memberikan program-program terbaiknya untuk bisa memberantas pinjaman-pinjaman online yang nakal atau tidak sesuai aturan dari OJK. Tentunya semoga pinjaman online yang membuat atau meresahkan masyarakat ini bisa segera bangkrut dan tidak lagi menjebak para calon debiturnya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.